Arctic Rose melayang dengan tenang di perairan Laut Bering. Sementara para kru tidur, gelombang air es menerobos dek, membanjiri kompartemen bawah. Pada tahun 1988, kapal Sea Power dibangun sebagai kapal pukat udang yang beroperasi di wilayah Teluk oleh Kovacevic Boat Works di Biloxi, Mississippi. Kovacevic Boat Works adalah galangan kapal terkenal yang membangun berbagai jenis kapal, termasuk kapal pukat. Dengan panjang 28 meter, lebar 24,5 meter, dan draft 3,6 meter. Sea Power adalah kapal berbadan baja yang relatif kompak yang dirancang untuk menangkap udang di perairan hangat Teluk Meksiko. Kapal ini dilengkapi dengan winch hidrolik untuk mengoperasikan jaring troll yang ditarik di sepanjang dasar laut untuk menangkap udang. Sea Power memiliki fitur-fitur penting yang dibutuhkan untuk operasi penangkapan ikan di pesisir, namun dirancang untuk beroperasi di perairan dangkal dan tenang dekat pelabuhan agar dapat membongkar hasil tangkapan dengan cepat dan kembali melaut. Pada tahun 1991, Sea Power dijual kepada North American Fish Company, sebuah perusahaan pengolah dan distributor makanan laut yang berbasis di Maryland. Mereka mengganti nama kapal tersebut menjadi Tenacity dan mengubahnya menjadi kapal penangkap sekaligus pengolah agar dapat menyimpan hasil tangkapan di atas kapal dan memperpanjang ekspedisi mereka ke daerah penangkapan ikan yang terpencil tanpa harus sering kembali ke pelabuhan. Penambahan penting dalam proses konversi tersebut adalah fasilitas pengolahan di dek utama, yaitu area khusus di mana kru dapat menangani dan mengawetkan hingga 5 ton ikan setiap hari. Begitu ikan dibawa ke atas kapal, kru segera memotong kepala dan membersihkan isi perut ikan, lalu menjepit ikan di antara lembaran logam beku besar yang disebut plate freezer. Ini menjaga kesegaran hasil tangkapan, memastikan bahwa ikan memenuhi standar kualitas. Dengan kapasitas penyimpanan beku hingga 80 ton, sistem ini memungkinkan Arctic Rose menyimpan hasil tangkapannya untuk jangka waktu penangkapan yang lebih lama. Hasil tangkapan yang telah diproses dan dibekukan dapat dijual dengan harga lebih tinggi untuk pasar yang menuntut kualitas premium. Selama proses perombakan, sebuah gantri berbentuk A dipasang di buritan untuk mendukung jaring troll berat milik kapal tersebut. A-frame memungkinkan kru untuk menarik hasil tangkapan yang lebih berat ke atas kapal, yang sangat penting untuk penangkapan ikan dengan troll di perairan dalam. Untuk mendukung operasi baru ini, mesin utama kapal ditingkatkan menjadi mesin diesel Luger 6170 yang menghasilkan 700 tenaga kuda. Modifikasi-modifikasi ini meningkatkan kemampuan kapal, tetapi juga mengubah perhitungan stabilitasnya, yang berarti kru harus memahami dan mengelola distribusi berat saat mereka mengisi ruang kargo. Selama 8 tahun berikutnya, kapal Tenacity beroperasi di lepas pantai Maryland di pertengahan pesisir timur, jauh dari perairan hangat Teluk Meksiko. Seorang anggota kru dari periode ini mengingat, air masuk melalui sil poros baling-baling, di mana poros tersebut keluar dari lambung ke air. Kebocoran itu membanjiri palka pembeku. Pompa got yang membersihkan air di area pengolahan tersumbat oleh sisa-sisa ikan, dan kru harus bergegas untuk membersihkannya. Pada tahun 1999, Tenacity dijual kepada Arctic Soul Seafoods yang berbasis di Seattle, yang menghususkan diri pada spesies bernilai tinggi seperti Flathead Sole yang ditemukan di daerah seperti Laut Bering dan Teluk Alaska yang sangat dihargai di pasar Asia. Tenacity diubah namanya menjadi Arctic Rose dan dibawa ke Washington untuk beroperasi di armada baru pemiliknya. Pada awal Januari 2001, Arctic Rose bersiap untuk musim penangkapan ikan berikutnya di perairan dingin dan terpencil Laut Bering. Pada tanggal 13 Januari, kapal itu berangkat dari Seattle, Washington dengan muatan perbekalan, dilengkapi dengan peralatan yang baru diservis dan awak berjumlah 15 pelaut. Memimpin kru adalah Kapten David Randall, seorang nelayan dengan pengalaman 17 tahun yang dikenal sebagai petualang dan berhati-hati. Kru sudah siap untuk berbulan-bulan di laut, menangkap ikan di beberapa kondisi paling menantang di dunia. Selama perjalanan menuju lokasi penangkapan ikan, bantalan poros mulai mengalami panas berlebih. Bantalan tersebut menopang dan menstabilkan poros baling-baling, mengurangi gesekan antara poros yang berputar dan bagian-bagian seperti sil poros yang sebelumnya pernah membiarkan air masuk. Bantalan poros bisa mengalami panas berlebih karena gesekan atau kurangnya pelumasan. Hal itu bisa disebabkan oleh keausan ekstra di perairan yang lebih kasar dan dingin di pantai timur, atau karena kapal telah dimodifikasi dengan perubahan yang lebih besar, sehingga mengubah tekanan pada struktur kapal.
Kru mencoba memperbaiki dan memantau masalah tersebut dengan memasang bantalan baru dan pengukur suhu tambahan. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah dan kru harus terus-menerus memantau situasinya. Lalu, packing poros baling-baling mulai bocor. Kemasan ini adalah bahan fleksibel yang berfungsi untuk menutup poros baling-baling agar air tidak masuk. Ketika bantalan terlalu panas, poros baling-baling tidak berputar sehalus seharusnya. Getaran kecil merusak packing poros yang menyebabkan air bocor ke ruang pendingin. Beroperasi di perairan yang dingin dan bergelombang memberikan tekanan terus-menerus pada poros baling-baling, menambah keausan pada packing. Air yang masuk ke ruang pendingin mengubah titik berat kapal. Pada akhir Februari, Arctic Rose tiba di pelabuhan di Dutch Harbor, Alaska. Ini adalah pemberhentian penting bagi kapal penangkap ikan di mana mereka dapat mengisi bahan bakar, mengisi kembali persediaan, dan melakukan pemeriksaan peralatan terakhir sebelum melanjutkan perjalanan ke Laut Bering. Nathan Miller, salah satu anggota kru yang bekerja di bagian pengolahan, meninggalkan kapal karena dia khawatir tentang keselamatan dan kondisi di atas kapal. Dia segera digantikan dan Arctic Rose berangkat tanpa menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung. Pada tanggal 26 Maret, Arctic Rose kembali ke Dutch Harbor untuk mengisi bahan bakar dan memasok ulang. Kru memastikan pabrik pengolahan siap menangani volume flathead sole yang diperkirakan, target bernilai tinggi yang membutuhkan proses pengolahan berjalan lancar dan efisien. Pada tanggal 30 Maret, Arctic Rose meninggalkan Dutch Harbor dan melanjutkan perjalanan ke Pulau Saint Paul untuk mengisi bahan bakar. Pulau terpencil ini adalah salah satu pos terakhir sebelum Samudra Arktik. Pulau ini berfungsi sebagai titik persiapan terakhir sebelum kru menuju ke Zemchuk Canyon, sebuah tempat favorit untuk flathead sole. Di area pengolahan, kru memastikan semua freezer pelat berfungsi penuh, mengantisipasi musim yang menantang dan volume ikan yang besar untuk diproses dan dibekukan. Saat penangkapan ikan dimulai, ketahanan kru dan kekuatan kapal benar-benar diuji ketika Arctic Rose bergerak semakin jauh dari pantai dan menghadapi cuaca yang lebih buruk. Dengan suhu laut di Laut Bering mendekati titik beku, ada risiko tinggi hipotermia bagi siapapun yang terpapar air. Kru menjaga baju imersi mereka tetap dalam jangkauan jika kebocoran dari packing poros semakin parah. Baju tahan air ini dirancang khusus untuk melindungi mereka di air yang sangat dingin dan meningkatkan peluang bertahan hidup mereka, semoga cukup lama hingga tim penyelamat tiba. Tapi kemana mereka akan pergi butuh waktu berjam-jam bagi tim penyelamat untuk mencapai mereka. Dan bahkan dengan baju imersi, mereka tidak akan bertahan lebih dari 6 jam di air. Mereka juga memiliki rakit penyelamat untuk 20 orang yang sudah diamankan di dek dan siap digunakan dalam keadaan darurat. Arctic Rose juga harus menghadapi kecepatan angin tinggi yang sering terjadi di Laut Bering selama musim semi. Angin-angin ini menciptakan gelombang setinggi hingga 5 meter yang menambah tantangan dalam menangani peralatan berat di dek. Suhu rendah, angin kencang, dan laut yang ganas menciptakan percikan air yang membeku di kapal. Es tersebut menambah berat pada bangunan atas dan dek kapal, membuat kapal menjadi berat di bagian atas. Menjelang bulan April, kru di atas kapal Arctic Rose telah secara konsisten mengisi ruang kargo di daerah penangkapan ikan dekat Zemchuk Canyon. Kru bekerja sepanjang waktu, menarik beberapa kali penarikan jaring setiap hari. Tiap penarikan disebut satu tow. Pekerjaan ini sangat melelahkan. Menarik jaring berat yang basah kembali ke atas kapal membutuhkan keahlian dan kerjasama tim, serta sangat menguras fisik. Jaring troll yang didukung oleh gantri aframe membutuhkan perhatian penuh dari kru. Jaring-jaring ini diseret melintasi dasar laut untuk mengumpulkan ikan. Kemudian kru menggunakan winch hidrolik untuk mengangkat jaring dari geladak. Setiap aspek dari proses ini membutuhkan fokus. Bahkan sedikit perubahan pada distribusi berat jaring dapat membuat kapal kehilangan keseimbangan di laut yang bergelombang. Setiap tangkapan menambah berat kapal, dan meskipun kru selalu waspada menjaga distribusi berat di atas kapal, bertambahnya berat di ruang kargo membuat mereka semakin kehilangan kendali. Bahkan, palka yang terbuka atau segel yang rusak bisa memungkinkan air masuk ke kompartemen penting dan menggeser stabilitas kapal. Di dalam area pengolahan, kru bekerja dengan cepat untuk menangani setiap hasil tangkapan baru. Begitu ikan dibawa ke atas kapal, mereka langsung dipotong kepala dan dibersihkan isi perutnya, yang harus dilakukan sebelum hasil tangkapan dibekukan. Mesin pembeku pelat berdengung saat mereka memproses setiap batch dengan cepat membekukan ikan untuk menjaga kesegarannya. Ruang sangat sempit dan fasilitas pengolahan menjadi tempat kerja yang ramai dan licin saat kru bergerak cepat untuk menyiapkan hasil tangkapan.
Angin musim semi semakin kencang dan kondisi cuaca memburuk. Suhu air yang mendekati titik beku menyebabkan es menyumbat pompa. Semprotan beku menutup rapat pintu dan melapisi setiap permukaan. Namun kru terus bekerja. Kelelahan mulai terasa seiring berlalunya hari dan mereka terus menjalankan rutinitas menarik jaring. Ruang muat perlahan terisi penuh. Pada tanggal 1 April 2001, kru menyelesaikan serangkaian penarikan jaring di malam hari. Kru dek mengamankan peralatan dan bersiap untuk beristirahat beberapa jam sebelum operasi hari berikutnya. Kapten Randall menghubungi Alaskan Rose, kapal saudara yang sedang menangkap ikan di dekatnya. Dia memberitahu mereka bahwa pompa pembuangan di area pengolahan mulai tersumbat yang menyebabkan keterlambatan. Namun yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah pompa yang tersumbat itu kesulitan membuang air yang menumpuk di atas kapal. Para kru pengolahan bekerja hingga malam hari untuk memotong kepala, membersihkan isi perut, dan membekukan hasil tangkapan hari itu. Mereka menyimpan ikan di ruang penyimpanan dan membersihkan area kerja mereka untuk bersiap menghadapi hari berikutnya. Dalam keadaan kurang tidur, mereka menutup pintu kedap air di area pengolahan dengan tidak rapat dan bergabung dengan kru lainnya di tempat tidur mereka. Menjelang pagi berikutnya, pukul 03.30, Arctic Rose hanyut, sementara kru mendapatkan beberapa jam tidur yang sangat dibutuhkan. Di bawah dek, Arctic Rose membawa muatan berat ikan flathead. Ikan flathead itu dibekukan dan tertata rapi di dalam palka. Gelombang air es menerjang dek utama dan membanjiri kompartemen bawah melalui pintu kedap air yang tidak tertutup rapat. Dalam hitungan detik, Arctic Rose miring parah, stabilitasnya terganggu dan tidak bisa dipulihkan lagi. Para kru benar-benar lengah. Mereka tidak punya waktu untuk mengaktifkan sinyal darurat atau bahkan mengambil baju imersi mereka. Saat air membanjiri kapal, lambungnya terdorong semakin rendah ke dalam air sedingin es. Dan dalam hitungan menit, Arctic Rose terbalik dan tenggelam ke bawah permukaan Laut Bering dalam keheningan, menghilang ke dalam air yang gelap. Dengan seluruh awaknya yang berjumlah 15 orang di dalamnya, pada pukul 03.35, beberapa menit setelah Arctic Rose tenggelam di bawah permukaan air di Laut Bering, sebuah EPIRB atau radio suar penanda posisi darurat mengirimkan sinyal dari lokasi terakhir kapal tersebut diketahui. EPIRB aktif saat kapal tenggelam, lalu mengapung bebas, dan ketika muncul ke permukaan, secara otomatis mengirimkan sinyal darurat yang memberitahu penjaga pantai bahwa Arctic Rose sedang dalam masalah. Pusat Koordinasi Penyelamatan Penjaga Pantai AS di Juneau, Alaska, menerima sinyal tersebut dan segera melakukan respons. Mereka mengerahkan pesawat C-130 Hercules dari Pangkalan Udara Kodiak. Kemampuan jarak jauhnya membuat pesawat ini ideal untuk menemukan puing-puing atau korban selamat di air, serta berfungsi sebagai penghubung komunikasi. Pada pukul 08.45, jam setelah penjaga pantai menerima transmisi EPIRB, C-130 tiba di lokasi. Mereka hanya menemukan lapisan minyak dan puing-puing yang tersebar menandai tempat di mana Arctic Rose tenggelam. Kapal saudara Arctic Rose, Alaskan Rose bergabung dalam pencarian. Kapal penjaga pantai dan kapal patroli penjaga pantai dikirim ke koordinat terakhir yang diketahui. Kapal-kapal penjaga pantai yang dilengkapi dengan perahu kecil dan fasilitas medis sangat penting dalam operasi pencarian yang berkepanjangan dan sering memiliki dek pendaratan helikopter untuk mendukung misi penyelamatan gabungan udara dan laut. Helikopter HH-60 Jayhawk dari Pangkalan Udara Kodiak ikut serta dalam pencarian. Jayhawk dirancang untuk beroperasi dalam cuaca ekstrim, menyisir area dekat permukaan air. Di antara puing-puing yang berserakan, awak kapal dari kapal saudara Alaskan Rose menemukan tubuh Kapten David Randall yang tak bernyawa mengapung bersama serpihan. Dia mengenakan baju imersinya, tapi dia sudah berada di air hampir 6 jam dan mungkin sudah terlambat. John Nelson, perwira pertama di kapal Alaskan Rose, mengenakan baju imersinya dan melompat ke air untuk mencoba menyelamatkan David. Dia menarik kapten yang tidak sadarkan diri ke atas kapal dan kru mulai melakukan resusitasi jantung paru. Setelah 1 jam mencoba menyadarkannya, Kapten Randall dinyatakan meninggal dunia. Sisa kru lainnya belum ditemukan dan seiring berjalannya waktu, pencarian menjadi semakin putus asa. Meskipun upaya pencarian sudah sangat luas, tim pencari hanya menemukan baju imersi kosong yang kemungkinan sedang coba dipakai oleh para kru saat kapal tenggelam. Pada tanggal 5 April 2001, setelah 3 hari pencarian, penjaga pantai menghentikan misi dan menyatakan 14 orang yang tersisa hilang di laut.
Setelah tragedi Arctic Rose, penjaga pantai Amerika Serikat membentuk Dewan Investigasi Kelautan untuk menentukan penyebab tenggelamnya kapal tersebut. Selama beberapa bulan, para penyelidik memeriksa desain Arctic Rose, modifikasi struktural, dan praktik operasionalnya untuk menyusun kemungkinan penyebab hilangnya seluruh 15 awak kapal. Pada bulan Desember 2003, laporan akhir penjaga pantai menyimpulkan bahwa penyebab paling mungkin dari tenggelamnya kapal tersebut adalah banjir yang terjadi melalui pintu kedap air di area pengolahan yang tidak tertutup rapat atau dibiarkan terbuka. Kebocoran ini kemungkinan besar memungkinkan air laut masuk ke kompartemen-kompartemen utama, sehingga membuat kapal kehilangan stabilitas hampir seketika. Tenggelamnya kapal yang begitu cepat dan lokasi yang terpencil tidak memberikan kesempatan untuk bertahan hidup.